Halo semuanya, selamat ketemu di Ada Berita Bagus Channel. Ya, saya Prabu Revolusi yang akan memandu acara ini. Jadi, singkat cerita tentang acara ini sebetulnya adalah rasa kekhawatiran saya yang susah sekali mendapatkan berita bagus di saat pandemi corona yang sekarang melanda seluruh dunia. Dulu sebetulnya di Trans TV ada satu program berita namanya Good News, tetapi kemudian sekarang ini kita susah mendapatkan good news. Lalu kemudian ada John Krasinski, aktor Hollywood yang memulai channel baru dengan nama channel Some Good News, dan saya lihat, wah, ini yang kita butuhin sekarang. Satu channel di mana kita bisa dapetin banyak berita bagus agar masyarakat dunia pun tahu di balik semua pandemi ini kita masih punya harapan. So John, if you are watching this, let me do the Some Good News here from Indonesia. Ada berita bagus ini diproduksi sendiri oleh saya dan juga dibantu oleh istri saya Zizi Syahab, dan juga di taping di atas meja makan. Jadi diproduksi seadanya saja, tetapi semangatnya tetap sama, yaitu kita akan kumpulkan berita-berita bagus yang layak Anda baca di antara berita-berita lain yang mungkin bikin kita pusing. Berita bagus yang pertama yaitu tunggu suaranya hilang. Berita bagus yang pertama adalah sekarang kita ketahui di Indonesia jumlah pasien penderita corona yang sembuh jauh lebih banyak dibandingkan yang menjadi korban meninggal dunia. Oleh karena itu kita masih punya harapan semoga ya pada akhirnya pandemi ini bisa segera berakhir dan makin banyak orang yang bisa lebih sehat atau juga bisa melewati wabah corona ini. Berita bagus yang kedua, saat ini kita harus berterima kasih kepada para petugas medis yang sudah berjibaku dan juga bertugas menghadapi pasien penderita corona sehingga kita aman. Jika belum ada yang memberikan terima kasih kepada Anda semuanya, maka di sini saya memberikan tepuk tangan untuk Anda semua. Salam hormat dan juga terima kasih sudah membuat kami aman. Semoga kalian semua tetap sehat dan segera bisa bertemu dengan keluarga masing-masing. Saya tahu pasti kangen ya. Berita yang ketiga, dalam beberapa unggahan surat kabar kita membaca mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan bahwa vaksin untuk virus corona ini dalam 1-2 bulan ke depan akan ditemukan. Konon katanya vaksin berasal dari plasma darah. Ini adalah berita bagus, walaupun tentu kita masyarakat harus tahu lebih banyak dari mana plasma darah ini berasal dan bagaimana vaksin ini diproduksi, supaya masyarakat semua menjadi punya harapan untuk sehat dan keluar dari pandemi ini. Lalu selanjutnya akan ada koresponden hiburan, yaitu rekan saya Zizi Syahab yang akan mengantarkan berita-berita yang menghibur untuk Anda dari dunia hiburan. Syahab melaporkan dari Ada Berita Baik untuk Anda, dan saat ini saya berada di ruang tamu. Berita yang pertama, ini adalah fenomena yang terjadi di kala di rumah aja. Para ibu-ibu ini jadi kegandrungan yang namanya serial drama Korea. Maksud saya, Syifa Rasya aja sampai kebaperan gara-gara nonton drama Korea itu. Gak apa-apa, karena sih belum nonton ya. Oke, yang kedua adalah TikTok. Selain drama Korea, TikTok ini juga sekarang lagi happening banget. Ada Mbak Jennifer Bahdim yang body goals banget, kita lihat. Ya, saya sih salah fokus sama Mas Irfan Bahdim, tapi suami saya juga kotak-kotak kok. Celananya motif. Selain TikTok ini, saya juga punya berita yang gak kalah viral. Saya akan wawancara seorang petugas medis atau dokter yang saat ini lagi ada di Line Today, di berita-berita lambe-lambean. Siapa lagi kalau bukan adik saya sendiri, Cekidot. Oke. Sudah tersambung oleh seorang dokter yang sedang viral. Apa kabar Dokter Sarah? Sehat? Kok nggak ada suaranya sih? Sehat Ibu Sarah? Alhamdulillah. Mohon maaf, ini kan pakai laptop ya? Kita kan Zoom, kenapa pakai masker? Physical distancing-nya segitunya amat. Kan masih ada mama, ada abah, ada icum.
Oh, baik. Meriah sekali di sana. Kira-kira gimana perasaannya jadi viral sekarang? Hampir ada di beberapa media-media online lah, lambe-lambean ada, sampai ke Line Today. Sampai tadi siang, Malu. saya ditelepon sama salah satu media online ditanya, emang gimana adiknya? Suka nangis nggak? Dia nanya. Kalau lagi di garda terdepan gimana? Suka ngadu apa nggak? Gitu. Ditanya gitu. Gimana? Kamu Malu. malu? Kenapa Jadi malu? malu. Kok malu sih? Malu orang di Bangga dong. Yang doain tuh banyak. Enggak, tetap aja malu. Karena di puskes jadi bahan omongan. Habis Tapi bagus nge-swab kan? lagi, baru habis nge-swab tiba-tiba ada yang Enggak. nge-share di grup Puskesmas Kecamatan Gambir. Itu bikin malu. Muka udah panas habis pakai baju itu, ya Allah. Malu, bener-bener malu. Tapi banyak yang doain kan. Positif semua komentarnya, baik-baik semuanya. Walaupun disebutkan itu sinetron-sinetron ada zaman dulu sampai ke iklan-iklannya ya. Iya, makanya itu karena semuanya jadi ikutan pada lihat-lihat semuanya. Ya sampai ke nyam-nyam lah, katanya pantas aja, Sir. Lo suka makan nyam-nyam. Lo dulu iklannya nyam-nyam gitu ya. Ada hubungannya Terus ya udah lo disebutkan. bilang aja. Lo biasanya ngemilihnya Daya. Oh my. Karena iklannya Daya waktu itu. Jadi ini tuh namanya aku bikin konten judulnya adalah semua berita baik. Jadi semua berita-berita yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja yang mau aku tampilkan. Tuh. Mungkin Alam mau punya harapan atau ada omongan buat orang-orang yang lagi nonton supaya bener-bener di rumah aja, nggak keluar rumah atau apa yang mau disampaikan mungkin Ibu Ala? Silakan Ibu Dok. Karena kalau dari yang sekarang ini, yang Ala lihat ya, sekarang di Ala berangkat kerja pagi itu masih rame ya? Itu masih aja rame. Jalanan masih aja macet. Nggak ngerti kenapa orang-orang banyak yang menyepelekan soal penyakit ini, banyak yang meremehkan soal penyakit ini. Bukan kita harus panik dengan penyakit ini, nggak nyuruh mereka jadi panik, parno, atau malah jadi kayak yang kemarin-kemarin panik buying lah, inilah itulah. Nggak, bukan minta untuk orang-orang kayak gitu, tapi jangan juga jadinya menyepelekan penyakit ini gitu, karena penyakit itu sebenarnya kalau gejalanya itu sama seperti kita penyakit batuk pilek biasa gitu. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh kitanya jelek, itu menyerangnya kan langsung ke paru-parunya. Dan dia bukan cuma di paru-paru aja yang kena, di seluruh organ lain pun juga kena. Malah sekarang pun gejala-gejalanya itu bukan cuma gejala di saluran pernafasan aja, gejala di mata juga ada, gejala di kulit juga sekarang udah mulai ada, gejala di saluran cerna pun sekarang juga udah mulai ada. Dan penyakit ini itu bukan cuma kena atau orang yang bakal kena penyakit ini bukan cuma orang-orang yang udah tua aja, orang-orang yang lansia aja, enggak. Tapi segala macam umur, dari yang masih bayi pun udah ada yang kena. Dari yang sehat walafiat sebelumnya, orang yang rajin olahraga bisa kena. Orang yang emang ada sakitnya bisa kena. Jadi tolong jangan menyepelekan ini. Tolong untuk semua masyarakat stay di rumah. Untuk apa? Untuk memutus, paling tidak menyebarkan si penyakit ini. Karena yang kita takutin dari penyakit ini itu, dia itu kan ada kriterianya OTG sekarang, orang tanpa gejala. Jadi kalau daya tahan tubuh kita memang di badan kita bisa keluar gejalanya itu nggak ada gejala sama sekali. Tapi kita yang nggak ada gejala itu bisa menularkan ke orang lain. Gitu. Nah, itu dia yang seremnya. Karena makin banyak yang namanya OTG sekarang. Dan kebanyakan orang-orang di fasilitas kesehatan kayak yang dokter, yang perawat gitu, yang kena pun juga kebanyakan OTG, dan itu pun mereka dapatnya dari pasien gitu.
Jadi tolong banget minta sama orang-orang yang ada di luaran sana, minta tolong banget stay lah di rumah gitu. Nggak usah kalian, kita aja yang tenaga medis pun karena himbauan dari presiden, himbauan dari gubernur, kita akhirnya sekarang kerjanya itu 50-50. Pegawainya itu masuknya cuma 50% aja. Kenapa? Supaya kitanya pun juga ada physical distancing-nya gitu. Jadi dokternya pun juga yang masuk nggak terlampau banyak, perawatnya juga gitu. Jadi di rolling gitu, kita di rolling berapa hari selang berapa hari. Jadi kalau udah ada dokter yang sering terpapar atau dokter yang apa, biasanya itu diistirahatin dulu selama 14 hari karena takutnya nanti kita kan nggak ada yang tahu, bisa jadi Allah yang misalnya sekarang nggak ada keluhan apapun, siapa tahu ini Allah jadi OTG ya kan. Sedangkan kalau misalnya di sini ada mama, ada abah, ada icum, nggak tahu, bisa jadi nanti kalau di mama, di abah, di icum muncul keluhan kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Jadi minta tolong banget sama orang-orang, tolong buat di rumah aja. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Sarah. Ya, viralnya gimana? Responnya? Nggak ada yang di responnya? Jangan dulu. Apa? Saya pengen ngakak sendiri bacanya, lucu aja. Bukan ngakak lagi, mohon maaf. Itu zaman-zaman dulu. Sampai ngomongin soal iklan zaman dulu lah. Anaknya ceritanya waktu sinetron anaknya siapa lah gitu. Ya, itu jauh lebih banget, memalukan. Zaman bahla itu zaman bahla. Ya sudah, baik. Terima kasih banyak dokter. Selamat bertugas, sehat-sehat terus. Jangan lupa cuci tangan. Ya. Oh iya, jangan lupa cuci tangan, banyakin cuci tangan. Tolong pakai masker kemanapun kalian masker pergi. Kain ya, tolong jangan gunakan masker medis seperti ini. Jangan gunakan masker. Coba dibuka dikit mukanya. Pokoknya ya masker. Oke, udah tutup lagi. Jangan gunakan masker N95. Benar. Jangan gunakan masker medis. Gunakan masker kain. Cuci tangan yang banyak. Cuci tangannya 6 langkah cuci tangan yang diajarkan oleh WHO. Oke, baik. Terima kasih. Selamat istirahat. Mbak Alla. Oke, itu dia tadi berita-berita yang selalu bagus yang ada di dunia hiburan. Sekarang kita kembali lagi ke presenter utama kita, Prabu Revolusi di studio, dalam kamar atau di luar. Gimana sih tadi dia siaran? Di meja makan. Oh, di meja makan. Silakan Pak Prabu. Sorry. Oke, sekianlah berita bagus episode perdana kali ini. Jadi kalau misalnya Anda punya informasi atau berita bagus yang lain, jangan lupa untuk tag akun Instagram saya atau juga akun koresponden hiburan saya, Zizi Syahab. Kirimkan informasi sebanyak-banyaknya, nanti kami akan coba buat seadanya. Karena yang ngerjain saya sendiri, yang edit saya sendiri, yang bikin script juga saya sendiri. Tapi tetap semangat. Mudah-mudahan semua ini segera berakhir. This too shall pass. And semoga berita-berita bagus ini bisa membuat hari Anda jadi jauh lebih baik. Sampai jumpa.